Maka wanita ini kemudian jika ingin didapatkan harus dengan cara yang terbaik, nggak bisa sembarangan. Intan berlian permata itu kalau indah dikeluarkannya sekali-sekali. Pulang ke rumah, ibu menyangka baik-baik saja. Terima kasih ya nak, anak yang baik itu ngantar anak saya. Padahal udah dizinahi anak itu. Dan suatu saat nggak dinikahin. Ekspektasinya pengen diromantisin. Kayak Kim Sen Ho, si Hong Banjang kepada si Hye Jin, dokter gigi yang dari Seoul pindah ke Gongjin. 16 episode, Homton Cha-Cha-Cha. Tapi saya nggak terlalu merhatiin karena saya fokus ngapalin Quran. Apalagi ada film baru yang zombie itu saya juga nggak tahu. Yang kemudian sekarang katanya dia jadi pacaran, tapi saya nggak ngikutin juga. Apalagi Ikatan Cinta, Bu, wah saya nggak ngikutin. Kemarin ada perebutan anak ya, kemudian akan dibongkar ini anak siapa, saya juga nggak ngikutin juga itu. Apalagi ada film si Son Hye Kyo itu ya, film baru My Name Is, itu saya udah beres juga. Tapi itu juga saya nggak terlalu ngikutin. Saya terlalu sibuk ngapalin Quran. Jadi ternyata wanita ketika nonton film romantis itu ekspektasinya pengen diromantisin, pengen diuuin, pengen dinyanyiin lagu gitu, kayak gitu. Tapi laki-laki lihat ya, tapi ini fakta ya yang terjadi. Biasanya wanita nontonnya film drama, menguras air mata, tapi pengen diekspresikan cintanya kayak gitu nantinya, pengen punya pasangan yang bisa kayak gitu ke aku. Maka kalau ada yang romantisan ke kita, itu kita seneng karena kayak di film. Tapi laki-laki kebanyakan nonton filmnya film porno, ekspektasinya syahwat, ketemu jadian, yang satu pengen diromantisin, yang satu tujuannya pengen syahwat. Apa yang terjadi? Kemudian laki-laki akan melakukan berbagai macam cara, trik, speak iblis keluar agar bisa menggoda wanita ini, dari mulai berciuman, pegangan, berciuman sampai kemudian sekwilda sekitar wilayah dada, sampai lalu kemudian terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh laki-laki itu. Ketika sudah terjadi, nih potong telinga MC. Biasanya kalau udah dapet ditinggalin wanitanya. Udah banyak. Kenapa Kang Bodi bisa bilang gitu? Saya tadi bilang setiap hari saya terima chat itu, dan saya pun kok saya mengalami itu ya? Saya tahu pokoknya. Jadi hati-hatilah dengan laki-laki yang seperti itu. Pacaran tujuannya pasti gitu biasanya. Kalaupun tadinya laki-laki berdiri dan laki-laki akhirnya enggak, Kang saya nggak kayak gitu kan? Oke, laki-laki nggak ada tujuan syahwat, dia benar-benar mencintai seorang wanita. Apa kata wanita? Terlalu baik laki-laki itu buat aku. Aku butuh laki-laki yang bad boy. Aneh ahwat itu. Karena disakitin nggak mau, dikhianatin nggak mau, tapi senangnya laki-laki yang bad boy. Kayaknya kalau jadian sama laki-laki yang suka ngaji itu kayaknya nggak asik gitu. Kata siapa? Belum kenal Handi Boni. Maksud saya, nah ini yang pertama, framing pacaran itu jadinya begitu. Islam punya sistem, namanya apa? Ta'aruf, nador, khitbah, nikah. Kenapa Islam punya aturan ini? Karena Islam sangat menjaga kemuliaan dari wanita. Wanita itu bukan barang, seseorang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini kemudian jika ingin didapatkan harus dengan cara yang terbaik, nggak bisa sembarangan. Intan berlian permata itu kalau indah dikeluarkannya sekali-sekali. Lah ibu itu kalau punya emas itu nggak dipakai tiap hari kadang. Kalau keundangan acara-acara tertentu baru emas itu dikeluarkan, baru dipakai. Karena sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Lah ibu punya tanaman, ibu rawat tiap hari. Lah kalau ada yang ngacak-ngacak tanaman ibu, marah nggak ibu? Marah. Lah ibu punya anak, dibawa pacaran sama orang, lo kok ibu nggak marah? Punya tanaman dirusak ibu marah, punya anak dirusak sama orang ibu nggak marah? Aneh. Apakah tanaman itu lebih mulia daripada anak ibu? Kenapa diizinkan anak ibu diambil sama orang? Iya nak, silakan ajak anak saya, pulangnya jangan kemalaman ya. Wis dibawa ke Emogiri, ngopi di kopi apa yang ada mobilnya itu loh, kopi panggang. Beres dari kopi panggang, masuk ke Aston atau ke hotel-hotel terdekat. Begitu masuk, pulang ke rumah, ibu menyangka baik-baik saja. Terima kasih ya nak, anak yang baik itu ngantar anak saya. Padahal udah dizinahi anak itu.
Dan suatu saat nggak dinikahin, ditinggalin. Apalagi ketika MBA, married by accident, atau hamil duluan. Ketika hamil duluan, ditinggalin. Kalau udah ditinggalin, yang rugi siapa? Maka Islam tuh fair. Kalau laki-laki dan wanita saling mencinta, ada jalurnya. Silakan ta'aruf. Ta'aruf tuh boleh lebih dari satu, silakan. Mau kenal dengan ini. Ta'aruf itu tentang apa? Karena pernikahan itu tentang berjuang sepanjang hidup sampai dengan maut memisahkan kita. Lalu ada yang posting di Instagram, ada foto akad nikah dan ada caption, kita akan sama-sama saling mencinta sampai maut memisahkan kita. Tiba-tiba di sebelahnya ada foto wanita seksi bilang, akulah mautnya. Ngeri. Nah, karena nikah itu panjang, nggak cuma sekali, nggak cuma sebulan 2 bulan, seumur hidup, maka kita perlu punya tujuan dalam pernikahan. Mau kemana nih? Pernikahan kita, rumah tangga ini kita mau dibawa kemana? Dan Islam itu sudah punya arahannya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum. Itu sudah ada di undangan itu, tapi nggak pernah dibaca sama pasangan yang menikah itu. Bahkan nggak dihafalin, dia nggak tahu esensi dari ayat itu, nggak ngerti. Lagi mana mau bangun pernikahan, tujuan pernikahannya nggak punya. Tujuan pernikahan rata-rata manusia apa? Bersama, punya anak, punya rumah, punya mobil, mati masuk surga. Lah kalau tujuannya pengen masuk surga, pakai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW sudah dihadirkan menjadi suri tauladan yang terbaik. Pakai aturan Allah, pakai cara Rasul. Udah ada jalannya. Lah kita itu kalau beli handphone nggak baca manual book kok, nanya ke orang yang lebih ngerti, yang udah punya. Lah kalau kita pengen ngejalanin Quran, lihat, baca, pelajari Al-Qurannya. Kalau enggak, ikuti yang sudah memperjalankan Quran. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa akhlaknya Rasul? Quran. Artinya kita kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi begitu pasti betul, pasti benar, pasti selamat, pasti bahagia. Lah kita pengen modifikasi dalam kehidupan ini, akhirnya kita bikin jalur baru. Nggak usah pakai ta'aruf Ustaz, pacaran aja. Pakai jalur Allah dan Rasulnya. Allah itu lebih ngerti karena Allah yang nyiptain kita. Yang lebih ngerti Nokia, yang bikin Nokia. Yang lebih ngerti Samsung, yang nyiptain Samsung, yang bikin Samsung. Yang lebih ngerti manusia, yang menciptakan manusia. Siapa? Allah. Ya ayuhan nas suttaqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjutkan ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'alakum fil ardi bina wa anzala minas sama'i ma'an fakhrajabi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia tinggikan langit tanpa tiang. Dia jadikan bumi ini menjadi hamparan bagimu. Dia turunkan hujan yang dengan air hujan itu dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah mengadakan sekutu siapapun. Tidak ada yang kemudian kita sembah dan ikuti kecuali Allah. Fala taj'alu lillahi. Jangan adakan siapapun yang kita sembah untuk kemudian kita mengikuti Allah. Maka kita ikuti Allah. Ta'aruf, saling mengenal. Teteh kalau menikah tujuannya apa? Mohon maaf teh, kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, menikahlah dengan yang sekufu itu lebih baik. Sarjana dengan sarjana, yang nggak terlalu jauh juga boleh. D3 dengan S1, tapi yang baiknya sekufu, baik secara pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Status pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Kenapa bagusnya yang sekufu? Supaya tidak jadi pertikaian di berikutnya. Pernah lihat sinetron-sinetron yang di FTV? Laki-laki dari kota datang ke desa, dari yang kaya raya menikahi, mohon maaf, yang kurang mampu, yang munculnya kemudian permasalahan dengan mertuanya. Banyak kejadian kayak gitu kan, mohon maaf, di rumah tangga yang masalah dengan ekonomi karena ada kejomplangan ekonomi. Kata Rasulullah SAW, baiknya menikah dengan seseorang yang sekufu. Lalu kemudian ketika ta'aruf itu kita tanya, amalan yang biasa dikerjain apa? Mohon maaf ukti, oh ini punya cita-cita apa ketika dalam pernikahan, pengen gimana, apakah sudah mengetahui hak kewajiban seorang istri seperti apa, misalkan mengharapkan suami yang seperti apa. Ngobrol, dah kita ngerasa cocok,
Kata Nabi Muhammad SAW ketika ta'aruf, perhatikanlah. Nah, nanti pas berikutnya kan ada nador. Lihat, perhatikanlah calonmu. Lihat apa yang kamu suka dari dia. Bibirnya Ustaz. Suatu saat ta'aruf lah dan nador teman kampus saya dengan jamaah saya. Tiba-tiba pas sudah masuk ke rumah, saya bilang duduk di sini. Nanti calonnya akan keluar dari tirai itu bersama dengan istri saya. Duduk teman saya, keluarlah istri aku bawa yang mau dita'aruf dan dinadorkan itu. Pas set keluar langsung dia bilang, Masya Allah, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Gimana? Barang oke? Bagus Ustaz. Tar dulu nih, yang hijab hijau atau yang hitam? Hitam Ustaz. Hitam itu istri saya itu. Yang hijau, oh hijau ya. Alhamdulillah nikah. 3 kali ketemuan, ngeliat, ngobrol, tujuan pernikahan seperti apa. Baru pertemuan kedua sama orang tuanya. Yang pertama sama murobinya, sama saya. Yang kedua baru sama orang tuanya, barengan. Sama saya ditemenin juga sama orang tuanya. Lalu kemudian khitbah. Dari khitbah, baiknya kata ulama, jangan terlalu lama menuju akad nikah. Baiknya, kalau kita bisa saling menjaga, bagus. Nah setelah dari khitbah baru kemudian akad nikah. Kenapa cuman ketemuan 3 kali tapi bisa seumur hidup perjalanannya? Karena yang disamakan adalah tujuannya. Karena nikah adalah sebuah ibadah, maka ketika seseorang menikah sama-sama meningkatkan kualitas ibadah. Kalau menikah jadi nggak semangat dalam ibadah, nggak semangat dalam dakwah, ada yang masalah dalam pernikahannya. Mohon maaf, hati-hati. Kenapa banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Karena minim ilmu agama dalam pernikahan. Kenapa ada suami yang nggak mau kerja, istrinya kerja? Nanti bisa jadi konflik itu. Makanya di Islam itu diatur sedemikian rupa. Rapi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan AA bisa. Oh ini laki-laki kayaknya. Saya kan difabel, punya sepupu yang masih pacaran, mau nasehatin takutnya marah, dan saya pernah dengar katanya nggak pernah ngapa-ngapain. Itu gimana cara menasehati tanpa menyakiti? Dan saya juga masih jomblo. Kalau ada yang ini cewek cowok nih? Cewek ini kayaknya dari tulisannya. Oh ya wanita ini. Kalau laki-laki yang sudah siap nikah ya silakan ta'aruf nanti. Yang pertama, obat itu pahit tapi menyembuhkan. Nah, terkadang nasihat itu memang menyakitkan ketika awalnya. Tapi kita akan berbicara tentang sama sahabat kita yang masih berpacaran tadi atau saudara kita. Yang pertama, kalau saya nyaranin, mohon maaf kalau ada perbedaan dalam penjalanannya. Kalau saya lebih seneng soft dulu, nggak strike langsung gitu. Dek, tahu nggak? Haram berpacaran itu. Nauzubillahi min dzalik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kabur. Nggak mau. Kalau saya senangnya yang soft. Tapi kalau di sini kenapa Kang Moni nyuruh kita putus dan bawa zina ini begini? Karena teman-teman sudah ada di titik untuk mau berubah. Kalau yang di luar yang nggak datang, mereka menghindari. Jangan datang ke kajian Kang Boni, nanti kita putus sayang. Kalau teman-teman di sini udah siap, bahkan saya sampai, nah yang belum siap, gimana caranya? Jadilah teman curhat yang baik dulu buat dia. Jadi teman curhat yang baik dulu. Dengerin dulu curhatnya. Jangan dulu lakukan intervensi atau jangan dulu nasihatin macam-macam, tapi ajak dia untuk mencintai orang tuanya, mencintai aktivitasnya yang positif. Sibukkan dulu, temenin jadi teman curhatnya. Jadi kita tahu update-nya. Suatu saat saya punya tetangga jamaah di komplek, dia cerita sama saya, ini udah jam 11:30. Oh rusak jam tangan saya. Teman saya pacaran, tetangga saya jadi teman curhatnya. Pelan-pelan, alhamdulillah pelan-pelan, sampai kemudian ada masalah di pasangannya. Bilang, kan saya seneng ya kalau ada yang pacaran ada masalah tuh saya bahagia gitu. Putus, bentar lagi. Baru saya komporin. Tuh kan saya bilang apa? Emang kayak gitu cewek tuh nggak ada yang bener. Kita yang jadinya tersakiti.
Iya, saya tuh sering ini loh, kalau keluar rumah saya suka ditanya nih, saya suka tertekan. Iya itu, baru jadi pacar udah banyak ngatur kita, udah emang nggak bener, saya bilang. Supaya putus kan? Udahlah, udah Ustaz sekarang gini Ustaz, bikinin puisi supaya saya putus sama dia Ustaz. Oke, bikinin puisi sama saya. Bikinin puisi panjang, send ke dia, dikirimlah dia. Tiba-tiba balasannya apa teh besoknya? Ustaz, makasih. Karena puisi dari Ustadz, dia jadi balikan sama saya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Baru menikah kemarin. Jadi nasihatin itu caranya deketin dulu, masuk ke kesenangan dia dulu. Kalau kita pengen menasihati seseorang, deketin dulu. Apa senangnya, masukin dulu. Seneng martabak, kasih martabak. Seneng dia jalan-jalan, temani jalan-jalannya. Yang penting kita jadi teman dekatnya dulu. Kalau udah jadi teman dekatnya, jadi teman curhatnya, baru pelan-pelan kita nasehatin. Sampai kemudian dia bisa benar-benar berubah. Memang makan hati nemenin curhatan yang pacaran itu. Kesel. Tahu nggak, aku seneng banget tadi ketemu. Kita yang dengar jadi oh really, oh ya. Dan kita jomblo gitu kan, repot itu sebenarnya. Apa hukum poliandri untuk yang sudah berumah tangga? Apa hukum poliandri? Punya suami lebih dari satu? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Pacaran aja nggak boleh, apalagi menikah, haram. Bagaimana caranya dapat jodoh seperti Ustadz? Ini aku nggak bohong ya, bener ya. Kenapa? Gimana caranya dapetin jodoh seperti aku? Kan aku juga masih satu. Enggak bercanda. Saya menerima poligami, tapi saya belum siap poligami. Tapi maksudnya saya juga belum tentu lebih baik daripada seseorang yang ada di sini teh. Bisa jadi yang di sini lebih baik dari saya. Saya tuh cuman kelihatan soleh mungkin. Iya. Yang ini soleh beneran bisa jadi. Handi Boni bisa jadi solehnya di Instagram doang. Nah ini lihat wajah-wajah ini, walaupun hitam tetap menggemaskan, tapi mereka ini punya hati penuh dengan kelembutan dan keimanan. Cari laki-laki yang terbaik itu yang nggak pernah ninggalin sholat aja nggak pernah ditinggalin, apalagi kamu. Nah, cari jodoh yang terbaik itu ya tadi teh. Kalau wanita, satu, menjaga sholat yang 5 waktu, menutup aurat, dan memahami hak kewajiban dia kepada suaminya kelak, menjaga saum dia ketika di bulan Ramadan. Cepat aja ya, karena ini gimana caranya mendapatkan seseorang yang kita sayang menjadi jodoh kita tanpa pacaran. Oke, mulai ke teknis berarti pertanyaan. Mulai ke teknis. Teteh, Islam itu sangat mengatur tentang perasaan cinta, brother and sister fillah. Jadi Islam itu sangat mengapresiasi. Boleh kita menyukai lawan jenis, boleh. Boleh kita mengagumi seseorang, boleh. Makanya Allah itu bikin jalannya. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bisa dipakai untuk masalah jodoh juga. Yang pertama dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini masih teoritis ya. Kalau mau diturunkan jadi satu nilai konsep, berarti teori praktisnya berarti banyak bermajelis ilmu, belajar ngaji, jaga sholat, perbaiki hubungan kita dengan manusia ya gitu ya, dengan orang tua misalkan, jaga silaturahim dan lain-lainnya. Cara mendapatkan jodoh yang terbaik secara ikhtiar berikutnya adalah jadi gini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Misalkan masalah jodoh, ketika kita membangun hubungan terbaik kita dengan Allah, Allah ngerti nggak apa yang kita butuhin? Ngerti. Maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti saya siapkan jalan keluar bagi setiap permasalahan kamu. Masalahnya misalkan tentang pernikahan, saya belum dapat jodoh, belum nikah. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti saya berikan sebuah jalan, apakah itu dari orang tuamu, dari sahabatmu, dari majelis ilmu yang senantiasa kau datangi, dari gurumu atau dari sahabatmu. Ya, dari siapapun itu. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan saya berikan rizki dari arah yang enggak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Jodoh itu unpredictable. Saya bisa mohon maaf saya cerita diri saya lagi. Saya menikah dengan Teh Rini. Teman SMP, ketemu gede, tahu saya jodohnya Teh Rini dari SMP saya nikah.
Dan setiap kata-kata itu jadi doa, brother, asli. Waktu SMP tuh aku inget, aku bilang sama Terry, Rini ini kan istri aku waktu SMP itu dia cantik, kaya, pinter. Perfect buat saya. Cantik, kaya, pinter, dan Chinese gitu kan, aku suka Chinese gitu ya. Putih gitu. Suka banget tuh. Waktu rambutnya panjang, Chinese gitu, pirang. Menggemaskan. Lah aku siswa yang miskin, bodoh, terbelakang. Gak ganteng-ganteng amat gitu waktu SMP, tapi menggemaskan. Ngangenin. Lalu kemudian aku bilang gini, ketika Tehrinya kan aku tuh orangnya jahil ya, waktu SMP tuh suka tarik-tarik tas gitu ya. Ke Ahwat tuh tarik-tarik tas gitu, ngambilin pita rambutnya gitu, diacak-acak cool gitu. Tiba-tiba Rini bilang, "Jangan sok ganteng ya deketin aku." Dia nggak mau pacaran kan, karena dia pinter. Karena orang pinter tuh biasanya susah dideketin kan. Terus aku tuh suka makin penasaran ya sama yang kayak gitu, makin menjadi aku jahilnya. Terus dia bilang, "Jangan pelakuin aku sama ya kayak temen cewek kamu yang lain." Terus aku bilang, "Hei Rin, jangan kepedean ya, kamu tuh nggak cocok tau nggak jadi pacar aku. Kamu tuh cocoknya jadi ibu buat anak-anak aku." Taunya bener. Sekarang malah jadi ibu dari anak-anak aku. Nah maksudnya setiap kata kita jadi doa. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar itu kemudian menjadi suatu jawaban kita untuk setiap doa-doa kita. Nah, ngomong macem-macem gitu. Kayak kakak aku nggak mau laki-laki itu nggak mau, kakak nggak suka kalau ke rumah nggak mau nemuin. Sekarang anaknya 2 dari laki-laki itu. Hati-hati, jangan terlalu mencinta seseorang karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Jangan terlalu berlebih dalam membenci seseorang karena suatu waktu dia akan menjadi orang yang paling kamu cinta. Di mana ketidaktepatannya pacaran? Karena ujung dari pacaran biasanya dari yang tadinya saling mencinta menjadi saling membenci. Ada masalah dengan cintanya. Bagaimana hubungan rumah tangga yang kemudian bercerai? Tidak ada perceraian baik-baik. Kalau baik-baik ngapain bercerai? Perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, tapi paling dibenci sama Allah. Artinya kenapa? Ada masalah dengan cintanya. Maka mendapatkan seseorang yang sayang menjadi jodoh kita tanpa pacaran, berikutnya tahapannya bisa dari orang tua. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an mencarikan pasangan untuk anaknya dengan cara waktu itu ketemu sama seorang wanita penjual susu. Penjual susu itu tahu kan? Yang penjual susu sama ibunya mau ditambahin air. Kata anak wanitanya, "Jangan mama, jangan tambahin air, nggak boleh, dosa nggak boleh ngelebih-lebih kayak gitu, bohong berarti." Terus nanti Umar marah, kata anaknya gitu kan. Padahal Umar lagi ngedenger tuh di balik bilik itu. Lalu kemudian kata ibunya, "Nggak apa-apa kan, Umar bin Khattab nggak lihat." Kata wanita ini, "Ibu, Umar nggak lihat, tapi Allah maha melihat." Umar terkagum dengan perkataan itu. Pulang ke rumah, ketemu anak laki-lakinya dikumpulin. Oke, siapa yang mau nikah? Langsung ditodong. "Siap, saya menikah." "Oke, besok datang, temenin." Langsung didatengin. Subhanallah, Umar bin Khattab. Yang sampai kemudian dari pasangan itu lahirlah kemudian seorang pemimpin yang luar biasa dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Pasangan yang soleh-soleha akan menghasilkan kualitas anak yang soleh-soleha, insya Allah. Yang berikutnya kalau nggak dari orang tua, dari mana? Guru atau murabi. Tanya ke gurunya, Bu Ustazah atau Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya sudah siap menikah Ustaz. Silakan kirimkan CV-nya. Sok CV. Atau sampaikan aja. Biasanya murabi itu, kalau saya sama istri itu punya jamaah ahwat, saya punya jamaah ikhwan. Kalau ikhwannya mau minta nikah, udah siap nikah, biasanya ngomong sama saya. Ya kalau ada ahwat yang sudah siap nikah, ngomong samanya Tehri ini. Lah nanti kalau ada yang cocok kriterianya baru kita pertemukan. "Loh mam, di saya ini ada yang nikah loh mam, orang Semarang." "Oh aku juga punya ahwat Semarang pak." Temukan kalau cocok. Kadang lintas juga, lintas provinsi, akap antar kota antar provinsi. Beda kota atau beda provinsi. Ya tergantung jamaah kita. Lah kadang juga pertukaran jodoh pelajar ada juga. Maksudnya pertukaran pelajar dari ustadz yang sana ke sini. "Ustadz, di mana Ustadz?" "Bandung Ustadz." "Oke Ustadz, ini ada stok nih Ustadz." "Di mana?" "Makassar." "Oke. Hafal 5 juz Ustadz." "Oke siap." "Pengusaha begini-begini." "Oke siap. Tolong cari stok yang lain Ustadz." "Oke siap." Cari ke istri, "Mam, ada yang siap nikah nggak?" Ada seorang laki-laki di Makassar, ganteng teh, belum nikah sampai sekarang.
carinya wanita Jawa lagi, ganteng, tinggi, putih, soleh, tajir. Mau nggak? Jujur mau nggak? Iya. Oke, sip. Ini yang pertanyaan yang belum kejawab saya bawa pulang, nanti saya jawab di Instastory. Oke? Oh, ini uang. Udah ya? Yang belum kejawab nanti saya jawab di Instastory. Jadi simpelnya saya sampaikan kembali masalah percintaan. Tidak ada rasa cinta yang paling tepat kecuali cinta kepada Allah. Saya tidak akan bosan mengingatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan kecintaan terhadap sesuatu itu berlebih, kepada makhluk itu berlebih, sebagaimana dia mencintai Allah, sebagaimana dia mengekspresikan itu yang seharusnya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Hanya ada satu hati dalam diri manusia, dan hati ini hanya untuk Allah. Tidak layak rasanya kita menentipkan harap kita kepada makhluk, karena Allah Maha Pencemburu. Maka Allah hancurkan harapan itu agar engkau kembali berharap kepadaku, kata Allah. Dan seandainya kita memiliki masa lalu yang buruk, jangan-jangan itu menjadi penghambat jodoh dan rizki kita, maka bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah. Nggak ada yang terlambat dalam kehidupan ini. Yang terlambat itu kadang kita yang memperlambat-lambat sendiri. Maka bergegaslah untuk bertobat, bergegaslah untuk merapatkan kening di atas sajadah, berbisik kepada bumi dan biarkan langit yang mendengar. Allah tahu setiap keluhan dalam diri kita. Semoga Allah jawab setiap doa-doa kita. Buat yang sudah menikah, semoga Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan yang sudah memiliki anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan yang belum memiliki keturunan, semoga Allah segerakan mendapatkan keturunan. Dan yang belum memiliki pasangan, semoga Allah hadirkan pasangan yang terbaik dunia dan akhirat. Saran terakhir dari Kang Boni, sabar meniti dalam ketaatan. Tutup aibmu, tatap masa depan, titipkan doamu kepada Allah, dan tetap istiqomah di jalan Allah. Sadar, dasar, sadar, sabar. Dasar ilmunya tauhid, sadarnya taubat, sabar dalam meniti amal. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa ketemu dengan waktu dan kesempatan lagi. Terima kasih yang sudah berkunjung dan bertemu.